Salam jumpa saudara dalam program Figur. Saudara, Yesus adalah figur sentral dalam kehidupan orang Kristen. Dan kehidupannya, kehadirannya telah mengubahkan dunia ini. Melalui program ini, saudara akan menemukan banyak kisah tentang sikap, cara berpikir, firman-Nya, cara pandangnya, perasaan dari pribadi yang sungguh mengasihi umat manusia. Saya berharap saudara akan mendapatkan banyak berkat melalui program ini, dan kiranya program ini memberikan inspirasi bagi kehidupan saudara. Saudara, jika diajukan sebuah pertanyaan, apa itu kebahagiaan? Tentu jawaban saudara beragam ya, tergantung dari apa yang saudara pahami. Bahkan mungkin ada yang bingung, apa itu kebahagiaan? Bahkan ada yang berpendapat bahwa kebahagiaan itu jika cukup sandang dan pangan. Jadi sudah ada makanan, ya, sudah ada pakaian, bahkan sekarang papan, ya artinya sudah ada rumah, sudah bahagia. Saudara, beberapa tokoh memiliki pandangan yang berbeda tentang kebahagiaan. Ada seorang bernama James Donald Walters. Ia memiliki pandangan bahwa kebahagiaan Anda bertumbuh dan berkembang manakala membantu orang lain. Namun bila Anda tidak mencoba membantu sesama atau membantu orang lain, kebahagiaan akan layu dan kering. Kebahagiaan itu bagaikan sebuah tanaman. Harus disirami setiap hari dengan sikap dan tindakan memberi. Jadi, Bapak James ini berpendapat bahwa kebahagiaan itu kalau kita membantu orang lain, dan itu harus dipupuk, ya seperti tanaman dipupuk, disiram supaya nggak layu dan kering. Dengan sikap apa? Sikap memberi. Nah, ketika orang memberi, maka di sanalah terdapat kebahagiaan. Dan tokoh lainnya, saudara, ada bernama Plato, dan salah satu tulisannya menyebut salah seorang bernama Gorgias. Tentu saja ia lebih merupakan tokoh fiksi, saudara, yang digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan orang-orang pada zamannya. Gorgias di dalam tulisan Plato berpendapat bahwa kebahagiaan seseorang terletak di dalam kemampuannya untuk mewujudkan apa yang ia inginkan, apapun bentuknya. Jadi, kalau kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, apa bentuknya, itu kebahagiaan. Kalau kita ingin makan sate, kita bisa kebahagiaan, ya. Kalau kita bisa berenang, ingin berenang dan bisa berenang, kebahagiaan. Ada orang yang ingin punya mobil, terus dia bisa mendapatkan mobil, itu kebahagiaan. Itu menurut Plato, ya. Kemudian menurut Nietzsche membedakan dua macam manusia, yaitu manusia yang lemah dan manusia yang kuat. Bagi orang lemah, kebahagiaan itu sama dengan ketenangan jiwa yang muncul dari harmoni kehidupan. Jadi kalau semuanya harmoni dan sebagainya, itu kebahagiaan. Inilah saudara ideal orang bahagia di dalam agama-agama yang menurut Nietzsche menandakan lemahnya seseorang. Sementara bagi orang kuat, kebahagiaan itu sama dengan mengiyakan dorongan-dorongan manusiawi di dalam diri manusia, termasuk di dalamnya dorongan untuk menguasai, dorongan untuk kebebasan, kemudian penegasan diri yang kuat dan sebagainya. Jadi orang hebat, seorang mampu dan sebagainya, itu orang yang kuat berpikir, itulah kebahagiaan. Ketika dorongan-dorongan dalam dirinya itu bisa dipenuhi, dorongan untuk berkuasa, dorongan untuk menguasai orang lain terpenuhi, maka itu sebagai kebahagiaan. Tetapi bagi orang lemah, kalau semuanya harmoni, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, pokoknya semuanya harmoni, itu disebut kebahagiaan menurut orang yang lemah. Nah, itu Nietzsche berpikir demikian. Orang kuat, saudara, bagi Nietzsche ini akan menolak semua bentuk ketenangan maupun harmoni, karena itu melemahkan daya juang manusia. Jadi dia nggak setuju, ya, menolak itu yang semua bentuk-bentuk ketenangan, harmoni. Wah, ini gimana bisa bahagia kalau semuanya tenang, nggak ada perjuangan dan sebagainya. Itu bukan kebahagiaan, itu menurut Nietzsche. Saudara, itu beberapa pendapat para tokoh tentang kebahagiaan. Dan mungkin saudara juga memiliki pendapat yang berbeda dalam diri saudara, atau sudah membaca buku dan sebagainya. Nah, sekarang saudara, saya mengajak saudara untuk memahami bagaimana pandangan tokoh yang bernama Yesus Kristus tentang kebahagiaan itu. Bagaimana pandangannya? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Kita perlu memahami bagaimana pandangan Yesus tentang kebahagiaan,
Sehingga kita sebagai pengikutnya mengerti apa itu kebahagiaan dari sudut Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Saudara, suatu saat ketika Yesus sedang berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia atau Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara, kuasa Yesus dalam memberikan pengajaran menyebabkan seorang perempuan begitu kagum, begitu terpesona, dan dengan spontan ia berseru berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Saudara, dalam pandangan perempuan ini, bahwa kebahagiaan adalah ketika seorang ibu melahirkan anak yang pada akhirnya menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat. Dan saya kira ini pandangan yang sangat manusiawi. Siapakah ibu di dunia ini yang tidak bangga apabila anaknya sukses menjadi pejabat dan sebagainya? Semuanya akan senang. Apalagi anaknya sukses dan menjadi orang kaya dan dia terkenal dan sebagainya. Saudara, Yesus yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh perempuan ini secara langsung mengkanter apa yang dikatakan dengan pernyataan yang mengejutkan. Dia tidak mengatakan, "Oh iya jelas, ibu yang mengandung saya, yang menyusui saya itu berbahagia." Dia tidak katakan demikian. Tetapi dia katakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi saya ulangi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah atau firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara, kebahagiaan dalam sudut pandang Yesus adalah ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Tidak hanya mendengar, tetapi memelihara. Apa artinya ini? Artinya bahwa sumber kebahagiaan yang sejati dan kekal adalah ketika seseorang menjadikan firman Tuhan sebagai panduan, sebagai penuntun dalam kehidupannya. Mengapa saudara demikian? Mengapa seperti ini? Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup dan memberikan hidup bagi yang mendengarkan dan memeliharanya. Firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan kehidupan seseorang. Nah, ketika orang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, maka dia akan mengalami perubahan hidup dan itulah yang menyebabkan orang itu bahagia. Nah, saudara, melalui pernyataan ini Yesus ingin menegaskan bahwa kebahagiaan yang bersumber dari luar firman Tuhan sifatnya semu dan tidak sempurna. Misalnya, seperti saya katakan tadi, seorang ibu bahagia bila anak-anaknya menjadi orang terkenal, hebat dan berkuasa. Tidak salah, saudara. Namun keterkenalan, kehebatan, kekuasaan itu semuanya bersifat sementara dan akan berlalu. Saudara, seiring berakhirnya kehebatan dan kekuasaan, maka berlalulah kebahagiaan itu. Ya, tidak ada yang jabatan di dunia ini langgeng. Terus dia menjadi presiden, tidak ada. Ya, apalagi di Indonesia ini sekarang dibatasi 2 periode. Atau menjadi kepala daerah 2 periode saja. Tidak terus-menerus. Karena itu kalau dia menyandarkan kebahagiaan pada jabatan, kekuasaan, kekayaan, semuanya akan berlalu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Karena hanya firman Tuhan sajalah, saudara, yang membuat manusia itu berbahagia, bukan saja di dunia saat ini di mana kita hidup, namun juga di kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara, pada bagian yang lain, pada saat Yesus mengajar di atas bukit, ia mengungkapkan apa itu kebahagiaan. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga sampai 11, dengan sangat rinci ia menjelaskan apa itu kebahagiaan. Saudara bisa lihat ya, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai 11. Dia sangat rinci mengatakan apa itu kebahagiaan. Misalnya saudara dalam ayat 7. Yesus menyatakan, "Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan." Saudara, pesan-pesan dalam pengajarannya ini menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan dimulai dari luar diri manusia, tetapi kebahagiaan dimulai dari dalam diri manusia. Ketika firman Tuhan diterima di dalam diri manusia, firman yang berkuasa itu mengubahkan kehidupan manusia. Inilah yang membuat manusia itu seharusnya berbahagia. Karena orang yang murah hati itu tidak bisa pura-pura.
Kalau dia pura-pura murah hati, pura-pura baik, ya kalau yang tadi dikatakan suka memberi dan sebagainya itu baik juga. Tapi kalau dia tidak didasarkan dari dalam hatinya, maka dia akan sia-sia karena itu dimulai perubahan dari dalam. Dan perubahan dari dalam dikerjakan oleh firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang sudah kita terima pada saat kita percaya, dia mengerjakan dalam diri kita melalui firman-Nya yang berkuasa, membuat kita mengalami perubahan hidup. Dan inilah sesungguhnya rahasia kebahagiaan manusia. Saudara, hati yang berubah itu mengubahkan karakter manusia menjadi manusia yang mulia. Ya, ketika orang menjadi serakah, ketika orang menjadi haus kekuasaan, ketika orang menjadi haus harta benda dan sebagainya, dia menjadi manusia yang berkarakter mungkin jahat. Mungkin dia tersenyum, tetapi dalam hatinya penuh kerakusan. Sehingga di negara kita ini tingkat korupsi begitu tinggi. Apa kurangnya orang ya dikatakan beragama, tetapi mengapa orang masih berkorupsi? Karena tidak ada dia mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Itu dikatakan oleh Yesus, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Sehingga perubahan itu harus dimulai dari dalam hidup manusia dan akan memancar keluar. Itulah kebahagiaan yang sejati. Tidak muncul karena dari hal-hal yang di luar diri kita. Dari kekayaan kita, dari kesuksesan anak kita, atau kesuksesan dalam kita bekerja dan sebagainya. Bukan itu, harus dari dalam. Dari dalam akan mengalir keluar, membuat orang semangat dalam bekerja, semangat dalam memberi, memiliki kemurahan hati, ya, lemah lembut dan sebagainya. Dan itulah kebahagiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, apa yang menjadi pesan dan pengajaran Yesus sudah sangat jelas, ya, bahwa kebahagiaan itu dimulai dari dalam hati manusia yang dipenuhi oleh firman. Dan sebagai akibatnya, seseorang akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan inilah sebenarnya kebahagiaan yang sejati dalam pandangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kiranya apa yang kita dengar pada saat ini mengubah cara kita berpikir. Mari, terimalah firman Tuhan dan peliharalah. Dan biarkan firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Sehingga dari dalam diri kita akan memancar kebahagiaan yang sejati yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang mengubahkan dunia ini. Itulah pesan dari tokoh, dari pribadi yang sungguh mengasihi umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Jika saudara rindu mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi, silakan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65 302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081333777386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa dalam program Figur selanjutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.